Assalamualaikum, para orang tua hebat. Hari ini, gua bakal bongkar 10 rahasia otak anak dari Dr. Tiwi, SPEK, Mars. Insight yang bakal ngubah cara kita ngasuh anak selamanya. Ini bukan sekadar tips, tapi peta jalan buat memaksimalkan potensi otak anak, dari peran ayah, gadget, sampai ASI. Siapkan catatan, kosongkan pikiran dan fokus, karena ini investasi terbaik buat masa depan anak kita. Poin pertama, 2 pilar perkembangan otak anak. Genetik dan lingkungan. Genetik itu blueprint, tapi lingkunganlah yang menentukan seberapa jauh potensi anak berkembang. Jangan minder soal genetik, karena lingkungan yang kita ciptakan jauh lebih berpengaruh. Kita adalah arsitek, bukan penonton pasif. Fokuslah pada pengasuhan dan stimulasi, bukan hal yang gak bisa diubah. Setiap interaksi, pelukan dan kata-kata kita membentuk masa depan mereka. Jadi, mari maksimalkan lingkungan terbaik untuk anak. Poin kedua. Lingkungan punya pengaruh jauh lebih besar daripada genetik. Setiap pilihan, kata, dan pelukan kita adalah skrip yang membentuk otak dan karakter anak. Lupakan mitos, anak ini turunan bapaknya. Semua bisa diintervensi lewat lingkungan. Rumah yang penuh cinta, stimulasi, dan interaksi adalah tanah subur untuk tumbuh kembang anak. Jangan remehkan obrolan ringan atau dongeng sebelum tidur. Itu semua stimulasi. Kekuatan ada di tangan kita. Kai Chie. Siap. Poin ketiga, kualitas pengasuhan jauh lebih penting daripada mainan mahal. Mainan canggih nggak ada artinya tanpa kehadiran dan interaksi kita. Tutup botol pun bisa jadi stimulasi luar biasa kalau dimainkan bersama. Anak butuh waktu dan perhatian, bukan barang. Tatapan mata, obrolan, dan tawa bareng adalah investasi triliunan untuk otak anak. Ubah mindset, fokus pada momen bersama, bukan materi. Kualitas pengasuhan adalah investasi sesungguhnya. Poin keempat yang sangat penting untuk kita sadari sebagai orang tua, gadget adalah pencuri koneksi. Mereka hadir dalam hidup kita, menawarkan kemudahan dan hiburan. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, mereka mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu koneksi yang seharusnya terjalin erat antara orang tua dan anak. Koneksi ini adalah fondasi penting bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Bukan cuma soal screen time anak yang perlu kita batasi, karena paparan layar yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi perkembangan mereka. Tapi juga tentang bagaimana kita sebagai orang tua menggunakan gadget saat bersama mereka. Apakah kita benar-benar hadir, ataukah pikiran kita melayang di dunia maya? Anak butuh tatapan mata yang penuh kasih sayang, tatapan yang menunjukkan bahwa kita hadir dan peduli. Mereka butuh obrolan yang bermakna, percakapan yang membangun kedekatan dan pemahaman. Mereka juga butuh sentuhan lembut, pelukan hangat, dan kehadiran fisik kita. Bukan orang tua yang sibuk scroll media sosial, membalas pesan, atau terpaku pada layar. Gadget bikin bonding dan stimulasi bahasa hilang, padahal interaksi langsung dengan orang tua adalah kunci untuk perkembangan bahasa anak. Kekurangan stimulasi ini bisa sebabkan speech delay. Jadi, mari kita lebih bijak dalam menggunakan gadget. Mulailah dengan puasa gadget saat bersama anak, terutama saat-saat penting. Terutama di momen penting seperti makan bersama, saat kita bisa saling bertukar cerita dan berbagi pengalaman. Saat menyusui, berikan perhatian penuh pada bayi kita. Dan saat bermain, ikutlah larut dalam dunia imajinasi mereka. Notifikasi bisa nunggu, dunia maya tidak akan runtuh jika kita tidak segera membalas pesan. Tapi masa kecil anak gak bisa diulang. Waktu yang kita lewatkan bersama mereka tidak akan pernah kembali. Jaga koneksi yang berharga ini. Jauhi distraksi yang bisa merusak hubungan kita dengan anak-anak. Fokus penuh saat bersama anak. Berikan mereka perhatian yang mereka butuhkan dan layak dapatkan. Karena perhatian dan interaksi yang berkualitas adalah kunci perkembangan otaknya. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan mereka. Jangan biarkan gadget mencuri momen berharga yang seharusnya kita nikmati bersama anak-anak. Asyap, mari kita jadi orang tua yang hadir sepenuhnya untuk anak-anak kita. Poin kelima, dan ini adalah salah satu yang terpenting yang akan kita bahas dalam panduan ini. 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya sekadar angka, ini adalah sebuah fondasi, adalah periode emas otak anak. Masa di mana perkembangan terjadi sangat pesat, dan kesempatan untuk membentuk masa depan anak terbuka lebar. Dari dalam kandungan, bahkan sebelum ia membuka mata untuk dunia ini, sampai usia 2 tahun, saat mereka mulai berlari dan menjelajahi dunia dengan kaki kecil mereka, jutaan koneksi otak terbentuk setiap detik.
Bayangkan betapa cepatnya perkembangan itu. Setiap pengalaman, setiap interaksi membentuk jaringan yang kompleks di dalam otak mereka. Apapun yang kita berikan, nutrisi yang tepat untuk membangun tubuh yang kuat, stimulasi yang merangsang pikiran mereka, jadi fondasi permanen masa depan anak. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk mereka. Lewatkan periode ini, abaikan kesempatan emas ini, susah mengejar ketertinggalan. Akan ada tantangan yang lebih besar di kemudian hari. Mulai stimulasi sejak hamil, ajak ngobrol janin, bacakan cerita, putarkan musik yang menenangkan, penuhi nutrisi dengan makanan bergizi dan suplemen yang direkomendasikan dokter, dan lanjutkan setelah lahir dengan memberikan ASI eksklusif dan makanan-makanan pendamping yang sehat. Jangan tunggu anak bisa jalan atau bicara, stimulasi sejak dini. Sentuhan, suara, warna, semua itu penting. Setiap hari di periode ini sangat berharga. Jangan sia-siakan satu hari pun. Manfaatkan jendela emas ini semaksimal mungkin. Ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Poin ke-6. Stimulasi harus holistik, menyentuh semua aspek perkembangan. Ada 9 aspek: sensori, motorik, bahasa, kognitif, kreativitas, kemandirian, sosial emosi, kerjasama, dan moral spiritual. Semua bisa diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari, nggak perlu kursus mahal. Jangan cuma fokus baca tulis hitung, tapi juga ajari anak berteman, berempati, dan mandiri. Otak sehat, semua aspek berkembang seimbang. Jadilah pelatih holistik untuk anak. Sans, stimulasi, mandi, makan, main, keseimbangan dan kunci. Stin Myers Flip. Poin ke-7. Peran ayah itu unik dan gak tergantikan. Ayah biasanya lebih suka main fisik, lempar-lemparan, gulat, kuda-kudaan. Yang penting untuk keberanian dan regulasi emosi anak. Cara bicara ayah yang singkat dan to the point, menambah variasi kosakata anak. Anak perempuan yang dekat ayah lebih percaya diri. Anak laki-laki dapat role model. Ayah bukan cuma pencari nafkah, tapi pahlawan dan pelatih pertama. Luangkan waktu, ambil inisiatif, dan terlibat aktif dalam siren. Ozing Venture Wellness. Gap. At poin ke-8. ASI bukan sekadar makanan, tapi stimulasi pertama dan utama. Proses menyusui, dari IMD sampai skin to skin, adalah stimulasi multisensori penciuman, peraba, pengecap, pendengaran dan penglihatan. Kontak mata, pelukan dan suara ibu membangun rasa aman dan bonding. Gerakan menyusu melatih motorik oral, dasar bicara anak. Setiap sesi menyusui adalah kelas privat untuk otak bayi. ASI adalah transfer cinta, keamanan dan stimulasi. Perjuangan memberi ASI sangat sepadan. Fondasi perkembangan otak dimulai di sini. Poin ke-9. ASI atau air susu ibu adalah bahan bakar utama untuk otak bayi yang sedang berkembang pesat. Ini bukan sekadar susu biasa loh. Lebih dari itu, ASI adalah sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Komposisinya sangat dinamis, selalu menyesuaikan dengan kebutuhan si kecil. ASI penuh dengan zat gizi super seperti DHA yang sangat penting untuk perkembangan otak dan penglihatan. Lalu ada ARA, myoinositol, yang berperan dalam komunikasi sel otak. Ada juga lactoferrin, gangliosida, dan banyak lagi kandungan penting lainnya. Semua zat gizi ini bekerja sama untuk membangun koneksi otak yang kuat, mempercepat sinyal antar sel saraf, dan mendukung pertumbuhan neuron yang optimal. Hebatnya lagi, komposisi ASI bisa berubah sesuai dengan kebutuhan bayi, sesuatu yang gak ada susu formula yang bisa meniru dengan sempurna. Setiap tetes ASI adalah investasi nutrisi presisi yang sangat berharga untuk perkembangan otak anak. Oleh karena itu, dukungan untuk ibu menyusui itu sangat penting. Suami dan keluarga harus support penuh. Kualitas ASI sangat dipengaruhi oleh kebahagiaan dan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu. Jadi, ibu harus makan makanan bergizi ya. ASI itu siap banget. Sumber nutrisi terbaik untuk si buah hati. Poin terakhir, stimulasi itu gampang, nggak perlu ribet atau mahal. Kuncinya, integrasi stimulasi di aktivitas harian. Mandi, makan, ganti popok, jalan-jalan, masak, semua bisa jadi momen stimulasi. Jadikan rumah dan kegiatan sehari-hari sebagai arena bermain raksasa. Setiap momen bersama anak adalah kesempatan belajar dan bermain. Sambil stimulasi, pantau perkembangan anak. Pakai buku Kia sebagai panduan. Kalau ada keterlambatan, solder sing jugger. Sirnasitano Spanish Space Biran, Teen Book Pang Optimute. I'm effective. Kesimpulan, menjadi orang tua itu seni dan ilmu. Setiap detik bersama anak adalah investasi masa depan mereka. Periode emas 1000 hari pertama nggak bisa diulang. Manfaatkan sebaik mungkin. Stimulasi holistik,
penuh cinta, dan kehangatan adalah kunci. Teknologi secanggih apapun nggak bisa ganti pelukan dan tatapan orang tua. Terima kasih sudah nonton, kalian luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.